Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 196. Bayu sudah mengakui semuanya. Dia yang membayar orang yang bekerja di perusahaan kita untuk memasukkan serbuk psikotropika itu ke air minuman kamu, ucap Galih melalui sambungan telepon. Alpian mendesakkan napas panjang sambil bersandar di kursi. Ia masih merasa kesal dengan Bayu atas tindakannya yang membuat Boy sampai tertekan dan sedih. Ya, tadi Aileen sudah memberitahuku. Mobil kantor yang kamu gunakan juga ternyata disabotase olehnya. Dia membayar Ihsan untuk melakukan semuanya. Aku tidak heran soal itu. Pantas saja mobilnya tiba-tiba macet. Bukan hanya itu. Dia juga mengaku sempat menyewa seorang wanita untuk menjebak kamu. Tapi karena ada melati di dalam mobil, jadi wanita bayaran yang sebenarnya tidak jadi keluar. Akhirnya melati yang jadi kambing hitam. Tapi rencana Bayu akhirnya gagal karena aku dan Rehan keburu datang. Karena itu dia menyusul ke rumah Abah, niatnya menghasut Rehan dan membongkar masa lalu kamu tentang malam 1 miliar itu. Agar Rehan melaporkan kamu ke polisi dan kamu dipenjara. Di luar dugaan, Rehan malah meminta kamu memilih antara penjara atau menikahi Melati. Alpian tiba-tiba ingat saat dirinya kedapatan di dalam mobil bersama Melati. Sebuah kejadian konyol yang terjadi secara tiba-tiba dan membuat dunianya jungkir balik. Alpian bahkan sempat mengira kejadian dengan Melati adalah karena hasil dihipnotis oleh seseorang. Dengan kata lain, kamu nggak akan terselamatkan oleh kehadiran Melati. Bayangkan saja kalau wanita bayaran Bayu yang ada di mobilmu, kamu dan wanita itu mungkin akan berakhir di kamar hotel. Astagfirullah, semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Ini juga peringatan untukmu supaya lebih berhati-hati, jangan memberi tumpangan pada sembarangan orang. Galih memperingatkan sang sepupu. Aku memberi Melati tumpangan atas dasar kemanusiaan, lagi pula sudah malam dan hujan deras. Ya sudah, yang penting sekarang masalahnya sudah selesai. Bayu sudah diamankan dan terancam pasal berlapis dan namamu sudah dibersihkan. Alpian kembali merebahkan kepala pada sandaran kursi, memikirkan berbagai ujian yang datang silih berganti dalam hidupnya. Sampai sekarang aku tidak mengerti kenapa Bayu sampai melakukan semua ini. Bukankah dia duluan yang mulai masalahnya? Alpian berdecak heran. Menurut pengakuannya, dia melakukan semua itu karena mau balas dendam. Dia berpikir bahwa kamu adalah pemicu kematian ibunya sejak dia di penjara. Ibunya jadi sakit selama bertahun-tahun, jelas Galih panjang lebar. Aku ikut prihatin, ibunya orang yang baik. Dia banyak membantu Aileen dan memberinya tumpangan secara cuma-cuma di rumahnya. Benar, ngomong-ngomong bagaimana reaksi Rehan setelah tahu yang sebenarnya? Kali ini giliran Galih yang berdecak. Dia sangat marah sampai menghajar Bayu di kantor polisi. Lagi pula siapa yang tidak akan marah kalau adik perempuannya diperlakukan seperti itu oleh seseorang. Apalagi kondisi mental Melati sedang tidak baik-baik saja. Ya, aku sudah dengar dari Aileen penyebabnya mengalami tekanan mental. Alpian termenung setelah menutup panggilan dengan Galih. Ia duduk menyendiri di kamar hingga tak terasa malam sudah larut. Bangkit meninggalkan kursi, Alpian menuju kamar mandi untuk mensucikan diri. Mengenakan sarung dan peci, lantas membentangkan sajadahnya. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari ketika Aileen membuka mata, meraba pembaringan di samping. Ia tak menemukan Alpian di sisinya. Aku sampai lupa kalau masih pisah kamar. Wanita itu menyibak selimut, berjalan keluar menuju kamar sebelah. Menelusupkan kepala melalui celah pintu, ia mengedarkan pandangannya. Alpian tampak duduk di atas sajadah dengan sebuah tasbih di tangan. Ia mematung di pintu sambil tersenyum. "Sayang, kamu belum tidur?" tanya Alpian.
Setelah menyadari keberadaan sang istri di sana, tadinya sudah, tapi aku terbangun. Boleh masuk. Rumah ini dan seisinya tertulis atas nama Aileen Nadia Anjani. Sekalipun kamu usir seluruh penghuninya, tidak akan ada yang mampu melarang. Aileen terkekeh, lalu mendekat. Alpian menarik pergelangan tangan, membuat wanita itu terduduk di ujung sajadah. Alpian dengan cepat merebahkan kepala di pangkuannya. Aku habis bicara dengan Gali dan tidak bisa tidur setelahnya. Kenapa bisa begitu? Aku memikirkan Bayu. Ternyata dia masih dendam padaku karena memenjarakannya beberapa tahun yang lalu. Aku jadi kasihan dengannya. Hidupnya jadi sia-sia. Dia mengabaikan istri dan anaknya sendiri. Kak Riana pernah menceritakan padaku tentang apa katanya Iren dan Bayu menikah karena dijodohkan. Tidak lama setelah kelahiran Rapi, ibunya Bayu meninggal dan sebagian besar warisannya jatuh pada Rapi yang hanya bisa diambil Rapi saat usianya 21 tahun. Karena itulah Bayu semakin membenci Iren dan Rapi. Iren melarikan diri dari rumah dan memilih tinggal berdua dengan Rapi. Sejak Rapi lahir, Bayu juga tidak pernah menafkahi mereka. Kasihan Rapi, dia pasti tertekan punya ayah seperti itu. Untungnya Rapi memiliki tubuh dan mental yang kuat. Aku heran dengan orang seperti Bayu. Bukankah Rapi lahir dari pernikahan sahnya dengan Iren? Apa tidak ada dalam hatinya sedikit saja kasih sayang untuk Rapi? Pada saat mata manusia tertutup oleh iblis yang ada dalam hatinya, 1000 kebaikan pun tidak akan terlihat. Mungkin Bayu tidak bisa melihat kebaikan dalam diri Iren, sehingga yang ada di dalam hatinya hanya kebencian. Atau mungkin Bayu adalah ujian yang ditetapkan Allah bagi Iren untuk menaikkan derajatnya. Semoga saja suatu hari dia akan diberikan kebahagiaan yang melimpah. Mungkin bukan melalui Bayu, tapi orang lain. Dan orang lain itu adalah Alpian terdiam sejenak. Jo, Alpian mengulas senyum. Ia sempat terkejut saat diberitahu Riana perihal hubungan lama antara Jo dan Iren yang sempat kandas. Kita doakan saja yang terbaik. Aku memikirkan masalah kita akhir-akhir ini. Tadinya juga aku sempat marah dan kecewa, tapi sekarang aku sadar bahwa Allah selalu menolong manusia. Tapi kadang manusia yang kurang bisa melihat bentuk kasih sayang Allah. Kadang kita diberikan sesuatu yang membuat kita marah, tapi ternyata itu cara Allah untuk menolong kita. Aileen tersenyum sembari membelai rambut suaminya. Aku juga sempat membenci dunia dan seisinya. Aku merasa seperti beban seluruh dunia jatuh di pundakku saat kamu membeliku. Aku merasa ingin mati saja. Tapi ternyata ini jalan yang sudah dipilih Allah untukku, supaya bisa bertemu dengan kamu. Meskipun semuanya diawali dari dosa besar, bukankah tidak ada kata terlambat untuk berubah menjadi lebih baik? Alpian mencium punggung tangan sang istri. Iya sayang, beberapa minggu berlalu sejak kejadian itu, Boy yang sempat murung dan sedih kembali ceria setelah pembicaraan panjang dengan sang papa. Kini ia tidak mempermasalahkannya lagi siapa dan bagaimana ia terlahir. Baginya ia tetaplah anak seorang Alpian Setio Darmawan dan ia akan bangga menyebut nama sang papa di hadapan teman-temannya. Begitupun dengan Melati, kondisinya semakin membaik. Meskipun masih harus dalam pengawasan, keberadaan Ira benar-benar membuatnya merasa nyaman. Ia tak lagi terpaku di malam hari sambil menangisi sebuah foto. Tidak lagi membutuhkan obat penenang untuk membuatnya bisa tidur di malam hari. Belum lagi pertemanan dengan Bian yang menciptakan dunia baru dan lebih berwarna. Ia benar-benar merasa seperti terlahir kembali. Melati, kamu tidak belanja apa-apa? Tanya Aileen. Siang itu mereka sedang menghabiskan waktu berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan. Awalnya Melati menolak ikut dan lebih suka menghabiskan waktu di rumah, mengajari Bian membuat kue dengan topping yang cantik atau membantunya mengerjakan tugas sekolah yang sulit.
Tidak usah Mbak Ailin, di lemari masih banyak baju yang belum dipakai. Kalau begitu belanja saja untuk Umi. Bukankah malam ini Umi akan datang? Apa boleh aku beli mukena untuk Umi? Tanyanya sedikit ragu. Ailin tersenyum, kenapa tidak? Kamu boleh beli apa saja yang kamu inginkan. Untuk Umi, Abah, dan Rehan. Terima kasih Mbak Ailin. Satu hal yang membuat Melati bertanya-tanya sikap Ailin yang sejak awal begitu lembut terhadap dirinya. Wanita itu bahkan tidak pernah menunjukkan kebencian atau amarah meskipun Melati kerap sengaja memancing emosinya. Hal yang berhasil membuat hatinya luluh dan tak dapat membenci. Ia bahkan berencana akan meminta Alpian menceraikannya begitu Umi dan Abah tiba nanti. Melati berjalan pelan mengelilingi sebuah toko pakaian muslim, memilih sebuah gamis dan juga mukena untuk Umi, juga baju koko untuk Abah dan Rehan. Dia sempat terkejut melihat harga yang tertera di sini. Namun, Ailin meyakinkan untuk membeli apa saja yang ia inginkan. Ini saja, tanya Ailin melihat beberapa pakaian yang dipilih Melati. Yambak melihat Ailin mengantri untuk melakukan pembayaran. Melati memilih duduk sebentar di ruang tunggu, menatap keramaian siang itu dari jendela kaca transparan, hingga perhatian Melati tertuju pada satu titik. Matanya yang semula cerah mendadak berubah sandu. Dalam hitungan detik telah dipenuhi cairan bening. Mas Japran. Nah segitu ya bab 196-nya. Kayaknya penasaran deh ya. Bab 197-nya kita lanjut lagi kakak ya. Selama beberapa saat, Melati merasa berada dalam dimensi yang berbeda. Apakah ini mimpi? Ataukah hanya bayang-bayang Jafran yang menyapa penglihatannya? Sekuat hati ia berusaha meyakinkan diri bahwa apa yang dilihatnya hanya hayalan belaka. Namun kehadiran Jafran terasa begitu nyata. Bulat wajah, sorot mata, hidung mancung dan senyumnya sama sekali tidak berubah. Tubuh Melati bangkit dari sofa bagaikan robot yang telah terprogram. Langkahnya terhenti dalam jarak yang cukup dekat sehingga ia dapat mendengar suara lelaki itu dengan jelas. Seorang wanita cantik dan anak perempuan berhasil mengalihkan perhatian Melati. Seketika hatinya terasa remuk dan perih. Selama ini ia mengurung diri dalam obsesi membalas segala pengkhianatan Japran dengan sebuah pembuktian bahwa ia bisa mendapatkan lelaki yang lebih baik dan mapan. Lalu apalah artinya jika kini lelaki itu tampak begitu bahagia bersama wanita lain? Mas Japran, tanpa sadar bibir Melati bergumam. Sebuah panggilan kecil yang membuat lelaki itu menoleh. Selama beberapa saat Japran tampak mematung di tempatnya berdiri. Senyum dan tawa yang tadi mengembang di bibirnya seketika sirna. Melati, ia termangu, suaranya gemetar, putaran dunia seakan berhenti kala dua tatapan itu menyatu. Perpisahan selama bertahun-tahun rupanya tak mampu membuat keduanya saling melupakan. Bahkan keduanya membeku, tak ada kata-kata yang terucap. Di sisi lain, Ailin baru saja selesai melakukan pembayaran di kasir. Sebuah kartu belanja berwarna hitam dengan garis gold di bagian tepi ia selip ke dalam dompet. Ketika hendak melangkah, ia tak lagi mendapati Melati di sofa ruang tunggu. Tempatnya tadi meninggalkan wanita itu. Melati, Ailin memutar pandangan ke segala arah, namun di dalam butik luas dan mewah itu tidak terdapat Melati. Mbak, lihat adik saya yang tadi duduk di sini, tanyanya kepada seorang SPG. Barusan keluar Bu. Apa keluar? Bola mata Ailin membelalak. Iya, baru saja. Tanpa pikir panjang, Ailin langsung beranjak keluar dari butik. Saat hendak melangkah, ia melihat Melati berdiri terpaku sambil menangis. Bola mata Ailin pun semakin terbelalak saat melihat sosok tak jauh dari mereka.
Bukankah itu laki-laki yang ada di dalam foto bersama Melati? Ucap Aileen di dalam hatinya. Baru saja ia akan menghampiri Melati, wanita itu sudah berlari cepat meninggalkan tempat itu. Melati, tunggu, teriak Aileen memanggil. Gerakan cepat Melati membuat Aileen tak memiliki waktu untuk berpikir. Ia segera mengambil langkah 1000 untuk menyusul Melati. Begitupun dengan Japran, ia berlari cepat menerobos lautan manusia. Beberapa kali ia sempat membuat beberapa pengunjung geram karena menabrak hingga menjatuhkan barang milik orang lain. "Mel, tunggu Mel!" teriak Japran, namun tak ada sahutan apapun dari Melati. Hingga pada saat tiba di lobi, ia semakin mempercepat langkah, hendak memotong jalan, namun sebuah mobil melaju dengan kecepatan sedang dari arah berlawanan. "Melati, awas!" teriak Aileen sambil mempercepat langkah dan mendorong wanita itu sekuat tenaga, membuat Melati terjerambat di sudut jalan. Suara decitan ban mobil yang bergesekan dengan aspal pun memenuhi udara. Disusul dengan suara debuman keras, Aileen terjerambat di sisi jalan dalam keadaan tak sadarkan diri. "Bak Aileen!" teriak Melati. Tubuhnya gemetar, bola matanya membeliak. Melati bahkan tak sadar lagi sejak kapan tempat itu dikepung lautan manusia. Ia melihat betapa paniknya orang-orang. Juga suara-suara saling berteriak satu sama lain. Segera bangkit, Melati berlari cepat meraih tubuh wanita itu dan merebahkan kepala di pangkuannya. "Bak Aileen, bangun!" Dengan panik ia menatap orang-orang di sekitar, berharap ada yang berbaik hati menolong. "Tolong saya, tolong!" lagi ia menjerit histeris dengan buliran air mata. "Bangun Bak Aileen, bangun!" sambil menepuk pipi, berharap agar wanita itu segera tersadar. Ia masih menangis ketika Japran datang dan berjongkok di hadapannya. "Tolong bantu saya membawanya ke mobil," ucap lelaki itu. Alpian berjalan cepat melewati pintu utama rumah sakit menuju ruang IGD. Raut wajahnya tampak panik, bola matanya menatap ke sana dan kemari, memperhatikan setiap ruangan yang dilalui. Informasi yang ia dapatkan tentang kecelakaan yang terjadi kepada Aileen membuat jantungnya seperti akan berhenti berdetak. Ia kalut, tubuhnya gemetar, tak sanggup membayangkan jika terjadi sesuatu yang buruk terhadap Aileen. Langkah Alpian terhenti di depan sebuah ruangan. Dari tempatnya berdiri, ia melihat Melati sedang duduk di sebuah kursi sambil menangis. Sementara di sisi lain, ada seorang lelaki berdiri sambil menatap Melati. Ya, Alpian ingat pemilik wajah itu. Lelaki yang potretnya ditangisi Melati beberapa waktu lalu. Lelaki yang menjadi akar dari segala permasalahan panjang yang dialami oleh Melati, yang kabarnya meninggalkan Melati tanpa kabar di hari pernikahan mereka. Lalu bagaimana bisa Japran berada di sana sekarang? Di mana Aileen? Pertanyaan itu langsung terlontar begitu ia berada di hadapan Melati. Melati tampak gugup dan tak berani mengangkat kepala untuk menjawab pertanyaan Alpian. Yang ia lakukan hanya menggerakkan tangan menunjuk pintu ruangan tak jauh dari tempatnya duduk. Secepat kilat Alpian melesat tubuhnya menerobos pintu kaca itu. Mendadak sendi-sendinya terasa lemas, seolah kehilangan seluruh tenaga saat melihat Aileen terbaring di ranjang pasien dengan wajah pucat. Seorang dokter wanita terlihat berdiri di sisinya sambil membubuhkan catatan pada buku kecil. "Sayang," lelaki itu memanggil, membuat Aileen menoleh. "Mas, kamu sudah di sini?" Tanpa kata, Alpian mendekat dengan panik memeriksa tubuh Aileen dan memastikan tidak ada luka serius pada tubuh istrinya itu. "Kamu tidak apa-apa? Mana yang luka?" "Melati bilang kamu tertabrak mobil," tanyanya masih dengan sisa kepanikan. "Tenang dulu Mas, aku tidak apa-apa." Penjelasan Aileen itu mana mungkin ditelan mentah-mentah oleh Alpian. Setiap kali terjadi sesuatu, Aileen akan mengatakan dirinya tidak apa-apa demi menenangkan orang-orang di sekitarnya. "Dokter, istri saya bagaimana?" tanyanya, seolah mendesak sebuah jawaban. Sang dokter mengulas senyum ramah. "Pasien tidak apa-apa, tidak ada luka serius, hanya lecet di sekitar sikut.
tapi semuanya normal dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi kenapa Melati bilang kamu tidak sadar? Kali ini tatapannya mengarah kepada sang istri. Aku memang sempat tidak sadar tadi, tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Belum juga lega, Alpian langsung mendekap wanita itu, melepas segala ketakutan yang sempat menyergap hatinya. Bu Aileen pingsan hanya karena shock, bisa jadi karena faktor kehamilan. Pada trimester pertama, kehamilan memang sangat rawan dan harus hati-hati. Dek, Alpian membeku, sepenuh hatinya belum mempercayai ucapan dokter. Masih jelas dalam ingatannya saat beberapa waktu lalu, Aileen memeriksa dengan menggunakan alat tes kehamilan dan hasilnya negatif. Hamil? Tanya Alpian hendak memastikan. Menurut pemeriksaan yang saya lakukan seperti itu, tapi bisa dipastikan kembali dengan melakukan pemeriksaan USG. Sepasang mata Alpian terpejam. Seluruh beban yang tadi menghimpit dada dan membuat sesak seperti lenyap tak terbekas. Alhamdulillah, tanpa sadar ia mendekap lagi tubuh sang istri yang masih terbaring di ranjang pasien. Menciumi kening berulang-ulang, urusan tambah anak memang sudah lama diinginkan Alpian. Merasakan betapa sepinya menjadi anak tunggal membuatnya berencana memiliki banyak anak. Terima kasih sayang, maaf aku membuat kamu hamil lagi. Aku tahu kamu sengaja, balas Aileen, melayangkan cubitan di pinggang suaminya. Melati masih gemetar di tempat duduk. Bayang-bayang kala tubuh Aileen terhempas oleh sebuah mobil demi melindungi dirinya terus bermunculan di dalam ingatannya. Ia menggigit kuku, meraba wajah dengan tangan gemetar, dan menyilangkan tangan di depan dada. Aku sudah mencelakai Bak Aileen. Umi dan Abah akan marah, Mas Alpian akan marah, Kak Rehan akan marah. Ia bergumam di dalam hati. Biasanya saat sedang ketakutan seperti sekarang akan ada Bik Ira yang akan menenangkan, memberinya rasa damai dan meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Sosok wanita yang selama beberapa minggu ini menjadi teman terbaiknya. Namun wanita itu tak berada di sana sekarang. Deringan ponsel yang berasal dari ponsel milik Japran membuyarkan lamunan Melati. Iya, pulang saja duluan, bawa mobilnya, nanti aku pulang naik taksi online. Japran berucap pada sosok di ujung telepon. Melati masih diam, pikirannya tiba-tiba terfokus pada Japran. Lelaki yang selama bertahun-tahun meninggalkan dirinya tanpa sebuah alasan, dan hari ini ia mendapati Japran begitu bahagia bersama seorang wanita dan anak. Tidak, aku terlalu jahat, terlalu jahat. Melati memijat kepala yang terasa berdenyut. Tak tahan, wanita itu segera melangkah dengan tatapan kosong. Japran yang melihat tak tinggal diam, ia mengikuti kemana Melati melangkah. Melati, tunggu, mau kemana? Panggilan dari Japran tak membuat langkah Melati terhenti. Wanita itu berjalan tanpa henti, menapaki anak tangga entah kemana dan mencari apa. Sontak seluruh tubuh Japran meremang saat menyadari Melati sedang berjalan menuju balkon. Melati bahkan sudah berdiri di ujungnya. Mel, panggil Japran yang berdiri di belakang Melati. Jangan mendekat, menjauh dari aku. Lelaki itu menghentikan langkah kakinya, bergerak mundur beberapa kali hingga berada dalam jarak aman. Mel, please, ayo turun, di sana berbahaya, pujuk lelaki itu. Melihat Melati berdiri di ujung balkon tanpa pengaman, aku tidak mau turun. Kamu pergi saja, Mas Japran. Bukankah kamu memang tidak peduli padaku? Sekarang aku tahu alasan kamu meninggalkan aku hari itu. Karena kamu punya pilihan wanita lain yang lebih baik. Mungkin dia berasal dari keluarga berada, tidak seperti aku yang berasal dari keluarga miskin. Mel, bukan begitu. Aku punya alasan. Ayo kita bicara dulu. Aku pergi bukan karena wanita lain, sambil mengulurkan tangan. Namun tak berani mendekat sebab takut Melati akan berbuat nekat. Sedikit banyak Japran dapat menebak apa yang terjadi kepada Melati sekarang. Ia sempat berbicara singkat dengan wanita bernama Aileen tadi saat mengejar Melati menuju lobi mall. Aku pikir bisa membalas kamu dan membuktikan bahwa aku bisa mendapatkan laki-laki yang jauh lebih baik dan kaya dari kamu.
Tapi aku salah, Japran terdiam, berusaha mencari celah untuk bisa menarik Melati dari sana. Aku capek, tidak ada gunanya aku hidup, aku hanya menjadi beban untuk semua orang. Aku menyusahkan semua orang dengan ambisiku. Aku capek, ia mulai terisak, menjerit histeris. Aku capek, tidak ada gunanya aku hidup. Aku hanya menjadi beban untuk semua orang. Aku menyusahkan semua orang dengan ambisiku. Aku capek, ia mulai terisak menjerit histeris. Sekarang Bak Ailin celaka karena aku sudah menghancurkan semua orang. Melati, kamu tidak pernah menghancurkan siapa-siapa. Suara seorang wanita menyusup ke indera pendengaran Melati. Wanita itu menoleh, matanya mengalirkan cairan bening saat melihat Ailin berjalan ke arahnya. Ia sempat mengucek mata demi memastikan tidak salah lihat, sedangkan Japran bergerak mundur setelah Alpian memberi isyarat. Dengan gerak tangan, sementara Ailin perlahan maju mendekati Melati, menggantikan posisi Japran. Kamu tidak mencelakai siapapun, aku tidak apa-apa dan baik-baik saja. Kamu lihat sendiri kan? Melati terdiam sambil menatap Ailin begitu insen, meneliti dari ujung kaki ke ujung kepala. Benar, Ailin tidak apa-apa, tidak tampak luka dari tubuhnya. Tapi aku sudah menghancurkan hidup semua orang, Umi, Abah, dan Kak Rehan. Suaranya terdengar datar dan lirih. Ailin dapat mendengar nada putus asa dari setiap kata yang terucap dari bibir Melati. Itu tidak benar Melati, kami semua peduli pada kamu. Ayo sini, ia mengulurkan tangan namun Melati kembali menggeleng. Jangan terlalu baik, aku sudah merusak hidupmu hanya untuk diriku sendiri. Hidupku tidak berguna, tidak ada yang berharga dari aku. Kamu salah, bagi Umi, Abah, dan Rehan kamu sangat berharga. Ayo Melati ikut aku, jangan berpikir terlalu jauh. Tatapan Melati tampak kosong dengan ekspresi wajah datar. Kamu terlalu baik Mbak, aku merasa tidak pantas. Aku sudah menjadi penyebab kesusahan orang lain. Hari ini aku mau mengembalikan Mas Alpian. Aku ingin dia menceraikan aku. Tidak akan pernah ada perceraian antara kamu dan Mas Alpian, balas Ailin. Ailin perlahan maju seiring dengan kaki Melati yang bergerak mundur. Bagaimana mungkin kamu bisa bercerai dari orang yang tidak pernah menikahi kamu? Melati diam di tempat. Pikirannya sedang berusaha mencerna maksud perkataan wanita itu. Maksud Mbak Ailin? Kamu sama sekali tidak menghancurkan hidup siapapun. Kamu wanita baik dan layak bahagia. Kamu tidak merebut apapun dari aku. Tapi aku sudah berusaha merebut Mas Alpian dan memaksanya menikahi aku. Meskipun dia sudah berulang kali menolak. Kenapa aku bisa sejahat ini? Kenapa aku harus menjadi beban Umi? Menjadi sumber dosa untuk Abah dan Kak Rehan. Dan menjadi aib untuk Mas Alpian dan Bak Ailin. Lengkingan suara Melati memenuhi udara. Ailin menggelengkan kepala pelan. Ia mencoba meraih tangan Melati, sedangkan Alpian memasang sikap waspada dari jarak aman. Karena sedikit kesalahan saja bisa berakibat fatal. Dengar Melati, tolong dengar aku kali ini saja. Ailin menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, kamu tidak merebut apapun dari aku, kamu harus tahu. Sampai saat ini, aku masih menjadi satu-satunya istri Alpian Setio Darmawan. Melati, saat itu hatimu terlalu dipenuhi obsesi sampai tidak menyadari bahwa Mas Alpian tidak menyebut namamu dalam ijabnya. Melati membeku, cairan bening semakin deras mengalir di pipi. Nah segitu dulu ya bab 197-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Makasih kakak, bye-bye.